warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sebelum pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya. Yang pertama, Agus Prastio, Bintang Aprilio. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dibimbing oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita eksperimen dulu biar kita tetap semangat, ceria di kelas ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Konsentrasi. Sebelumnya kita sudah pelajari yaitu mengenai sisi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sisi? Ya, apa kan? Sisi adalah garis-garis yang membatasi bangun datar. Ya, betul. Jadi sisi adalah garis-garis yang membatasi sebuah bangun datar. Kali ini kita akan mempelajari yaitu mengenai bangun datar. Ada yang tahu atau ada yang sudah belajar mengenai bangun datar? Ya, Agus, apa saja bangun datar yang kamu pelajari? Segitiga, segi empat, segi enam. Yang disebutkan Agus ini sangat betul bangun datar. Jenis-jenisnya ada segitiga, segi empat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sudut pada bangun datar. Nah, yang nantinya diharapkan setelah kalian mempelajari ini yaitu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang kalian capai yaitu dapat mengidentifikasi sudut. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi sebuah sudut. Yang kedua, dapat menggunakan alat ukur sudut. Jadi untuk mengukur sudut ada alat ukurnya. Ya nantinya kalian harus bisa menggunakan alat ukur tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan dan juga memberikan contoh sebuah sudut. Nah, materi kali ini kita akan mempelajari mengenai sudut. Nah, sebelum mempelajari tentang sudut, kita akan mengenal yaitu macam-macam bangun datar. Nah, di sini ada sebuah gambar yaitu bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang, ada juga persegi, ada juga lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, dan juga belah ketupat dan layang-layang. Di setiap bangun datar ini pasti memiliki yang namanya yaitu sudut. Nah, jadi setiap bangun datar memiliki sudut. Ada yang sudah tahu apa itu sudut? Sudut adalah, nah ini sudut adalah besaran dalam geometri yang dibentuk oleh dua garis atau kaki sudut yang bertemu di satu titik yang sama. Nah, jadi yang disebut titik sudut ini ada gambarnya ini. Nah, ini yang dinamakan titik sudut. Nah, ada garis ini, sinar garis ini dinamakan yaitu kaki sudut. Ada kaki sudut bawah dan juga ada kaki sudut atas. Ketika ada titik sudut dan kaki sudut atas dan bawah, maka akan terbentuklah yang dinamakan daerah sudut. Nah, ini yang dinamakan daerah sudut. Satuan dalam sudut yaitu derajat. Derajat bisa dilambangkan seperti nol kecil yang berada di atas angka, misalnya 90 derajat, 45 derajat, bahkan 180 derajat. Kamu sudah membawa alat ukurnya? Tolong angkat ke atas alat ukurmu. Nah, semua sudah siap membawa alat ukur. Alat ukur ini dinamakan yaitu busur derajat. Nah, di dalam alat ukur ini ada angka mulai dari 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, nantinya kita akan belajar bagaimana menggunakan alat ukur busur derajat ini. Macam-macam sudut atau jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, sudut tumpul, sudut refleks, sudut lurus dan juga sudut 0 dan juga sudut penuh atau 360 derajat. Nah, di setiap sudut ini tentunya memiliki ukuran yang berbeda. Nah, yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini besarannya berapa? 90 derajat. Ya, betul. Tepat 90 derajat.
Yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang ukuran besarannya yaitu lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 90 derajat. Dan juga ada sudut tumpul. Sudut tumpul besarannya yaitu lebih dari 0 derajat dan juga lebih dari 90 derajat. Dan juga ada sudut refleks, sudut lurus, sudut penuh. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama dan bagaimana cara mengukurnya mengenai sudut. Jadi dari materi yang sudah kita bahas ini tadi, ada yang kesulitan atau mungkin ada yang belum paham bagaimana? Ya, tolong. Maksud dari sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah apa? Sudut yang lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 90 derajat. Jadi besarannya itu kurang dari 90 derajat tapi lebih dari 0 derajat. Ada yang ditanyakan lagi mengenai sudut? Rangga, apa? Apa? Sudut refleks. Ada yang tahu? Ada yang bisa mengasih jawaban mengenai sudut refleks? Sudut refleks adalah sudut yang besarannya adalah lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Betul. Setelah kalian mempelajari sudut ini nanti, saya akan kasih lembar soal, lembar kerja. Kita buat kelompok menjadi 3 kelompok yang masing-masing ada 4 anak. Nah, nantinya lembar kerja ini dikerjakan bersama kelompokmu, didiskusikan yang nantinya akan dipresentasikan di depan. Bisa dipahami? Paham? Masing-masing kelompok sudah memegang lembar kerja ya. Ada 2 lembar kerja. Yang pertama yaitu kalian disuruh mengukur besar derajatnya, bagaimana cara mengukur yang sudah tadi kita pelajari bersama. Ada lembar yang kedua yaitu kalian menentukan besaran sudut tersebut. Berapa besar sudut yang ada di lembar kerja itu dan nanti dikasih nama. Ini termasuk sudut lancip atau siku-siku atau sudut tumpul atau sudut refleks dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Gimana dari kelompok ini ada yang kesulitan? Ada Pak, ini cara mengukurnya gimana? Oh, cara mengukurnya. Jadi gini. Apakah lembar kerja yang saya berikan sudah dikerjakan semuanya? Baik, maka kita dengarkan hasil dari kerja kelompok dari kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya. Yang pertama sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini hanya tepat di 90 derajat. 2. Sudut lancip. Sudut lancip ini ukurannya 30 derajat. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang. Jadi kita sudah mempelajari mengenai sudut. Kira-kira kesimpulan dari sudut ini tadi apa? Materi tentang sudut ini tadi apa kira-kira? Jadi kesimpulannya adalah sudut adalah pertemuan 2 garis yang membentuk ruang di antara keduanya. Nah, jadi sudut tadi ada sudut lancip, tumpul, siku-siku, refleks, sudut penuh, dan juga sudut lurus atau 0 derajat. Cara mengukur sudut tadi kita sudah menggunakan alat yaitu yang dinamakan alat busur derajat. Cara penggunaannya kita sudah mempraktikkan semuanya. Nah, jadi setelah kita mempelajari ini, harapannya kalian bisa mengukur bentuk dari sebuah sudut. Jadi tugasnya di rumah adalah kalian mencari 3 buah benda yang membentuk sebuah sudut. Paham? Nah, jangan lupa di rumah belajar yang rajin, jaga kesehatan agar kalian semua bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, bisa beraktivitas bersama teman-teman dan bapak ibu guru di sekolah. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibikin oleh Elang. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, mungkin ini cukup yang bisa kita sampaikan. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari Pak Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.